Tanggal 13 Juli tahun 2025, jangan pernah lagi takut dengan yang namanya gagal bayar di pinjol, ya. Karena sudah banyak buktinya yang menyatakan bahwa pinjol-pinjol ini sudah sering melanggar aturan dari pemerintah, ya. Penagihannya kasar, bunganya amburadul, nggak tahu bener atau enggak, ya kan? Kita nggak ada yang tahu, ya kan? OJK menetapkan bunga sekian, tapi prakteknya kok masih gede saja, gitu kan ya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua adalah jumlah banyaknya gagal bayar di Indonesia. Jadi Anda tidak sendirian. Yang namanya gagal bayar di pinjol itu ya Anda tidak sendirian gitu loh. Tidak mendaki gunung Solo ya kan, lalu waduh kejengkal kayak apa gitu. Tidak guys, tapi rame-rame guys, banyak. Bahkan sampai jutaan orang itu sudah galbay. Ya, jadi jangan takut lagi. Yang kedua itu, yang ketiga adalah banyak pejabat khususnya anggota DPR itu menentang pinjol. Ya, menentang blak-blakan tentang pinjol. Nah, hari ini akan saya tunjukkan bagaimana anggota DPR ya itu menentang tentang adanya pinjol di Indonesia ini. Oke, kita coba lihat ya. Nah, ini dia. Memang pinjol ini sangat amat meresahkan, Pak. Nah, ini anggota Komisi 6 DPR RI ya. Ini sasarannya bukan masyarakat menengah atas, tetapi yang disasar adalah masyarakat menengah ke bawah. Mereka yang mengambil langkah, cupet langkah yang sangat instan ini selalu menggunakan pinjol tanpa berpikir akibat yang mereka dapatkan. Karena apalagi kondisi saat ini ekonomi kita sedang lesu. Nah, ya. Jadi banyak orang Indonesia tidak memikirkan resiko ketika dia itu pinjam ke pinjol sampai belasan aplikasi. Karena ekonomi kita sedang lesu, kata anggota DPR ini. Anggota DPR lebih tahu ya ekonomi kita gitu ya, mungkin gitu. Jadi ya sangat wajar sekali banyak yang gagal bayar gitu loh. Oke, kita lanjut dulu. Pasti jalan termudah adalah pinjol tanpa ada jaminan apapun. Tetapi mereka tidak sadar dengan iming-iming bunga rendah yang pada akhirnya yang dia dapatkan adalah bunga harian yang sangat tinggi kalau diakumulasikan. Nah, ya. Bunga rendah itu ternyata dibagi per hari yang saya tanggap gitu ya. Jadi bunganya terlihat rendah gitu loh, tapi ternyata itu bunga harian diakumulasikan 30 hari ya 30%. Jadi kan tinggi gitu ya. Ini namanya bukan lagi membantu, tapi ingin menghabisi, ingin memiskinkan rakyat kita. Nah, ya, pinjol itu memang bukan untuk membantu Anda, guys. Tidak ada pinjol itu membantu Anda. Kalau bantu itu bantuan pemerintah yang kayak 600.000 per bulan, prakerja, itu gratis, boleh digalbay. Ya, Anda boleh galbay bantuan-bantuan pemerintah, nggak usah dibalikin lagi. Ya, enak, tidak diteror. Maksudnya boleh galbay itu ya, tidak diteror ya kan itu hak Anda gitu loh. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa pinjol itu baik, sudah membantu Anda, itu salah besar. Ya, kebanyakan orang Indonesia mindsetnya, oh saya sudah dibantu oleh pinjol. Salah. Pinjol itu tidak memberikan Anda bantuan. Pinjol dan Anda itu bisnis, bro. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini tentunya tugas dari KPPU. Kami dukung penuh Pak untuk bisa menyelesaikan kasus pinjol ini. Karena di sini sudah jelas ada beberapa nama yang sudah beredar secara umum berkaitan dengan kasus ini. Ada yang tidak mengakui, namun ada pula yang mengakui bahwa benar telah meminta untuk agar ada kesepakatan terhadap bunga harian ini. Dan juga di sisi lain, mohon maaf, pinjol dengan bunga yang sangat tinggi tentunya kalau sudah mengangsur sekali, 2 kali, saya yakin itu sudah selesai. Saya seringkali mendapatkan SMS bahkan telepon-telepon gelap
Ya, sehingga saya sekarang tidak mau lagi mengangkat. Karena apa? Karena ada orang yang nama kita ada di kontak mereka, pinjam pinjol, kemudian tidak bisa membayar, kita yang betul, betul Pak. Bahkan ada teman kita, sahabat kita Pak Fahri, sahabat kita, sahabat dekat kita, yang pada akhirnya pinjam pinjol, tidak bisa membayar, kemudian saya pun diteror oleh pinjol tersebut. Tahun 2025 masih ada telepon gelap, SMS gelap, sebar data gitu ya. Bahkan tadi ibu ini bilang ada sahabatnya, sahabat kita gitu ya. Apakah anggota DPR juga minjol gitu, minjol lalu nggak bisa bayar gitu ya? Ya nggak tahu lah ya. Tapi tadi sahabat gitu ya. Ternyata semua lapisan guys yang nggak lebay itu ya. Tidak hanya rakyat menengah ke bawah saja, tapi ya sudah ya menengah ke atas mungkin. Oke, lanjut. Ini nggak benar kalau caranya seperti ini. Harusnya ada regulasi yang benar-benar yang mengatur, jangan sampai pinjol ini kemudian menggunakan sistem atau cara penagihan yang tidak manusiawi. Bahkan juga saya pernah mendapatkan ini Pak Ketua, ada orang juga yang pinjam online kemudian tidak bisa membayar, saya dikirimin foto bugelnya. Ini serius, ini sudah kurang ajar seperti ini. Masih ya tahun 2025 pengeditan foto-foto seperti itu ya. Padahal itu dari tahun 2018 udah ada seperti itu ya. Sampai tahun 2025 itu masih ada aja. Gila. Maka dari itu saya meminta benar-benar kepada KPPU untuk bisa segera menangani kasus pinjol ini dan jangan takut Pak. Walaupun kita tahu, tetapi jangan pernah takut untuk bisa menyelamatkan rakyat kita. Jangan pernah takut untuk menyelamatkan rakyat kita. Itu adalah kalimat ya yang dibutuhkan untuk, menurut saya ya, dibutuhkan untuk para pemberantas kejahatan yang ada di Indonesia ini gitu. Semoga Indonesia semakin merdeka ya. Kita mau Agustus gitu ya, merdeka Indonesia gitu. Oke. Nah jadi gimana tanggapan Anda tentang pinjol yang sudah tidak ada manfaatnya, sudah banyak korbannya, bunganya nggak tahu gimana, nggak jelas ya, masih ada praktek edit foto atau pengiriman foto-foto yang tidak senonoh ya, penyebaran data ya kan, telepon gelap, SMS gelap, entah itu nagih, entah itu menawarkan pinjaman, masih ada lagi yang salah transfer atau dipaksa transfer gitu. Gimana kok kayaknya ruwet banget ya guys ya pinjol ya tahun ini ya, ruwet banget gitu. Bukan tahun ini aja sebenarnya, dari dulu gitu pinjol ini ruwet banget gitu kan ya. Gimana, coba tulis di kolom komentar tanggapan Anda. Oke. Nah kebetulan juga saya mendapatkan penagihan yang sama persis seperti anggota DPR itu alami ya. Ini di tanggal 31 Mei 2025 gitu ya. Ini teksnya karena terlalu kasar ya, ini saya blur, nggak bisa saya tampilkan di sini gitu, nanti ya gitulah. Oke. Nah ini ya 31 Mei 2025 bulan kemarin gitu ya, masih ada praktek penagihan seperti itu.